Kembali lagi bersama kami di Beyond Education Podcast di siang hari ini bersama Pak Doni. Halo semuanya. Dan apa kabar semuanya teman-teman, sehat ya? Dan mudah-mudahan tetap sehat dan di masa-masa pandemi ini kita mudah-mudahan tetap terjaga dari segala macam mara bahaya gitu Pak ya. Yes. Iya, harus dong. Dan kita juga jangan sampai di masa pandemi ini karena kita merasa kita dalam tekanan gitu Pak. Kita merasa dalam kondisi yang sangat sulit gitu sehingga kita itu menyimpangkan moral-moral gitu. Jadi di medsos kita berkoar-koar gitu kan. Di mana lagi ya, misalnya di depan rumah kita sama tetangga jadi tidak peduli gitu ya. Banyak kan seperti itu Pak ya. Karena kan terjepit dengan kondisi dan kawan-kawannya seperti yang itu. Sulit. Iya, apalagi ketika kerja misalnya, yang dulunya kita hormat dengan teman kerja kita, tiba-tiba kita karena merasa di rumahnya lagi banyak masalah gitu kan, wah Kita bawa-bawa ya. Iya, dibawa-bawa gitu karena kondisi kayak ini banyak masalah. Nah, biasanya memang attitude itu atau misalnya kesopan santun itu memang sangat-sangat disorot Pak ya dimanapun itu. Jadi apapun itu dalam bermedia sosial, dalam kita kehidupan sehari-hari gitu kan. Kalau orang misalnya meskipun dia pinter gitu Pak ya, tapi kalau misalnya nggak ada attitude itu kayak gimana gitu. Iya. Itu banget. kayaknya penting tuh Pak untuk membahas attitude Pak pada siang hari ini Pak. Emang attitude itu seperti apa sih Pak maksudnya Pak? Ya. Oke, baik. Attitude ya. Bahasa Indonesianya adalah sikap. Ya, sikap Pak. Sikap. Sampai Nabi diutus ke muka bumi ini oleh Tuhan, bukan hal yang lain, beliau hanya memiliki satu tujuan, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Ya. Jadi bayangkan seorang nabi saja sampai diutus oleh Tuhan hanya memiliki satu tugas, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Tidak ada yang lain. Apakah Nabi disuruh untuk menyempurnakan sholat? Iya sih. Ya, betul. Ya. Karena sholat atau ibadah-ibadah itu tujuannya satu, agar akhlak manusia itu menjadi lebih baik. Ya. Jadi ibadah-ibadah itu hanya sebagai pendukung. Karena apa? Karena memang Tuhan pasti mengetahui hanya dengan akhlak yang baiklah umat manusia dapat memperbaiki kehidupannya. Ya. Jadi jangan kita kira bahwa kita ini sholat, ya, terus bersedekah, itu semua yang akan membawa kita ke surga. Ya. Iya sih, memang kadang-kadang orang berpikirnya hanya seperti itu. Ya. Yang penting beribadah gitu ya, kan. Penting ibadah, ritual. Ya. Iya betul. Padahal itu semuanya tidak akan ada nilainya kalau kita tidak memiliki akhlak yang baik. Itu yang terpenting. Ya, misalnya begini, misalnya kita rajin bersedekah, sholat ke masjid. Ya. Tapi ketika kita ketemu orang, kita kasar, ya, mulut kita pedas, ya. Terus ditambah kita suka ngomongin orang, ya, menjelek-jelekan orang. Apakah dengan sikap kita seperti itu, amalan-amalan kita yang sudah kita kerjakan seperti sholat, ya, bagaimana coba kita sholat bukan di rumah, berjamaah di masjid setiap waktu, ya, terus ketika bersedekah, sedekah kita banyak, dan kita pikir itu yang akan membawa kita ya, ke surganya Tuhan. Ternyata itu semua tidak dianggap. Karena saya pernah mendengar sebuah kisah, ya, ini kejadiannya pada saat zaman Nabi Musa.
Gimana Pak? Ya, Nabi Musa kan diberikan mukjizat oleh Tuhan, bisa berbicara langsung ya kepada Tuhan secara one on one ya. Dan umatnya tahu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa itu. Dan ada seorang umat yang dia sangat percaya dirinya bahwa dia memiliki amalan-amalan yang luar biasa. Ya, sedekahnya kencang, ya, sholatnya juga rajin, ya. Pokoknya semua amalan yang sifatnya ibadah, ritual dia lakukan secara maksimal. Perfect pokoknya, sempurna lah. Dia bertanya ke Nabi Musa, apakah amalan yang saya lakukan ini yang akan membawa saya ke surganya Allah? Masih nanya juga ya. Dia ingin memastikan gitu ya. Dia merasa sudah perfect, sudah sempurna kan. Tolong Nabi Musa sampaikan ini kepada Tuhan. Apakah tempat saya nantinya itu di surganya Allah dengan amalan-amalan yang saya sudah lakukan? Nah, Nabi Musa memenuhi permintaan umatnya tersebut. Ya, dia mendatangi Allah dan dia menyebutkan hal tersebut dan coba itu tidak pernah terbayang oleh saya pribadi juga bahwa jawabannya Allah tempatnya adalah neraka. Ya, sebegitu ya. Nah, di situ saya sempat bingung juga. Iya, kenapa kan udah ibadah udah bagus gitu kan ya. Nah, ternyata tanpa mungkin disadari oleh orang tersebut, oleh umat tersebut, dia dengan amalan yang dia sudah perbuat, ini kemungkinannya ada rasa sombong di situ. Iya. Dia merasa inilah katanya udah beramal. Iya, dia merasa udah beramal, dia udah merasa diri dia tuh hebat. Iya. Dan itu yang membuat dia akan ke surganya Allah gitu. Dan ternyata ketika jawabannya neraka, ya dia langsung bisa dibilang kayak tidak punya semangat hidup lagi. Bayangin masih hidup udah ketahuan gitu kan tempatnya neraka. Kita aja yang masih 50-50 aja gitu kan, masih deg-degan juga gitu tempat kita nanti di neraka atau di surganya Allah. Apalagi udah dikasih tahu gitu. Dikasih tahu pas kita masih hidup. Waduh, gawat itu. Nah, tapi yang saya juga tidak menyangka-nyangka, dia memiliki permintaan lagi pada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Tuhan. Baik Nabi, apabila memang tempatku itu adalah neraka, ya, aku siap untuk menerimanya. Ya, tapi dengan satu syarat. Tolong lubang yang menuju ke neraka itu seukuran tubuhku, karena aku ingin menghalangi orang-orang yang mau masuk neraka tersebut ya, dengan tubuhku, ya, agar tidak ada orang-orang yang menyusulku ke neraka ya Allah. Dan hal itu disampaikan lagi oleh Nabi Musa ke Tuhan. Ternyata ketika disampaikan seperti itu, Tuhan jawabannya apa? Tempat dia surga. Jadi sekarang bukan karena amalan kita, ya, karena ibadah kita. Karena Tuhan tahu hal itu memang hukumnya wajib manusia melakukan amal atau ibadah yang memang sudah diarahkan oleh nabi-nabinya. Ya. Tapi ketika kita mau berkorban demi orang lain, ya, dengan tulus, dengan ikhlas, kita peduli dengan orang lain. Nah, ternyata itulah yang membuat kita pantas masuk ke surganya Allah. Ya. Jadi secara tidak langsung banyak kan ya, banyak peserta banyak lagi sih dengan kondisi mereka. Ada beberapa orang misalnya memang ibadahnya bagus gitu, amalannya bagus, tapi sikap dan attitude-nya tuh kurang bagus lah gitu.
itu yang salah dianya apa cara ibadahnya atau gimana, pokoknya agak nggak sinkron. Itu kan biasanya orang yang amalnya bagus atau misalnya ngajinya bagus ya minimal dia tahu lah dia itu harus berbuat baik gitu. Tapi kadang-kadang dia seorang yang amalnya bagus tapi tukang ria, amalannya bagus tapi menjelek-jelekan orang gitu. Itu maksudnya gimana Pak sinkronisasinya Pak? Ya kalau saya bisa pelajari ya dari cara Nabi Muhammad itu mensyiarkan Islam. Awalnya Nabi Muhammad itu fokus terhadap adab dulu. Ya. Nabi memberikan contoh perilaku yang diinginkan oleh Islam. Dia lakukan ya secara pribadi agar itu dilihat oleh umatnya. Mencontohkan ya dengan role model ya. Dengan perilakunya beliau langsung. Jadi ketika beliau mengarahkan umatnya untuk berperilaku yang baik, umatnya ini sudah memiliki ya contohnya yang ada di depan mata mereka. Iya betul. Ya, karena memang manusia itu tidak bisa hanya dinasehati, hanya disuruh-suruh. Ya kamu sopan dong kalau ketemu orang tua. Ya, kita ngomongnya aja nggak sopan. Ngomong ke dia juga nggak sopan. Iya, kita ngomongnya kasar gitu. Ya, kan seharusnya ketika kita menasihati suatu adab, ya kita mengikuti apa yang kita ingin orang tersebut lakukan. Iya, jadi nggak cuma nasihati sesuatu yang kebaikan, tapi diri kitanya nggak baik gitu. Nah itu jadi bertolak belakang. Iya, itulah yang membentuk attitude di situ Pak ya. Ya, jadi memang ada sebuah pepatah, action is louder than words. Ya, jadi aksi itu lebih menggema dibandingkan perkataan. Ya otomatis kita harus melakukannya dulu. Iya betul. Ya, itu jadi lebih mudah dipahami oleh orang lain. Nabi Muhammad kan nggak ujuk-ujuk di awal gitu. Kamu ini ya ngafalin 30 juz ya, agar perilakunya berubah gitu menjadi lebih baik. Kan Nabi nggak melakukan hal itu. Bayangin Al-Quran aja turun itu bertahap. Ya nggak langsung brok gitu ya. Nggak langsung satu buku. Padahal menurut Agung bisa nggak Tuhan langsung ngasih satu buku? Enteng banget itu mah. Enteng banget kan? Iya. Tuhan punya kuasa untuk itu. Iya. Tetapi kenapa? Kalau menurut Agung Tuhan nggak melakukannya? Iya, karena mungkin harus diamalkan dulu kali ya. Benar. Oke, pertama diamalkan. Tapi kenapa nggak satu buku? Ya. Satu buku dikasih langsung diamalkan. Kenapa nggak seperti itu? Karena kan sedikit-sedikit lebih baik gitu Pak, biar rata gitu. Ya. Jadi memang manusia itu memiliki keterbatasan. Ya. Dalam dia menerima sesuatu. Oleh karena itu Tuhan menyadari hal itu. Iya. Makanya diberikan secara bertahap agar diamalkan, agar dipraktekkan. Nah, ketika itu sudah dilakukan, baru diturunkan lagi ayat yang baru. Jadi kuncinya itu amal dan praktek ya Pak ya? Iya, pastinya. Jadi kebanyakan orang itu kan ngaji. Anak soleh itu orang yang ngaji itu. Iya. Ngaji Arab gitu kan. Iya, ngaji itu ya memang pahalanya sama ya Pak. Misalnya ada pahalanya juga ketika ngajiannya kitabnya saja gitu, misalnya ketika ayatnya saja. Tapi yang dalam kunci untuk merubah attitude itu bukan yang itu Pak ya. Bukan, karena Allah ingin melihat prakteknya dari apa yang ngajikan itu, apa yang dilakukan gitu kan. Ya makanya kan ada, ini saya
mohon maaf dikoreksi kalau salah. Jadi Allah tuh menyuruh kita setelah kita berdoa, ya beribadah pada Allah, bertebarlah ke buminya Allah. Iya betul, saya dengar itu ya. Nah, otomatis kan kita jangan hanya berdoa saja. Iya betul. Kita disuruh Allah langsung praktek, ya, dengan apa yang kita sudah ketahui. Nah, disitulah amalan mulai argonya berjalan. Mulai ini ya, mulai masih jalan gitu ya. Iya. Nah, disitulah akan dinilai. Kalau kita cuma misalnya mohon maaf ya di masjid doang, ya hanya berdoa doang, hanya ngaji doang gitu ya, nggak ngapa-ngapain, ya tidak memberikan kontribusi buat umat misalnya, ya akibat kehadiran kita. Kalau seperti itu gaya kita, bagaimana Tuhan ingin menilai kita? Iya, kita nggak jadi role model, nggak jadi apa gitu ya. Lebih gitu di mata Tuhan. Betul. Nah, di sini berarti amalan itu yang dinilai itu kalau manusia itu sudah melakukannya. The action gitu. Ya, sudah action. Misalnya Nabi sudah mengajarkan kita untuk bersabar. Ya. Ya bagaimana kita mau mempraktekkan sabar kalau kita nggak pernah ketemu orang? Iya, sebulan di rumah gitu. Iya, karena sebulan di masjid terus. Iya. Kapan kita praktek sabarnya? Iya betul. Nah, di sini kan attitude kita belum bisa dinilai. Betul. Ya. Nah, ini yang harus diajarkan ke anak-anak kita. Nah, jadi menilai anak itu sabar atau tidaknya bukan di kertas ujian, bukan di ritualnya aja. Iya. Gitu. Bukan hanya anak itu tahu, tapi tidak praktek. Malah praktek ini yang harus kita perhatikan. Betul. Ya, kita observasi apakah anak itu sudah melakukan atau tidak. Ini ada contoh kasus beberapa hari ke belakang. Saya sempat menegur anak saya, ya, dikarenakan anak saya itu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Oh iya. Nah, yang dia ucapkan. Kata-kata itu dia menggunakan bahasa Inggris, tapi kata-kata bahasa Inggris yang makian, kasar gitu ya. Yang kasar. Awalnya saya kebetulan saat itu ada di toilet, ya. Saya mendengar anak saya sepertinya dia berbahasa Inggris sama temannya, tapi kok kata-katanya ini makian gitu, rusuh gitu, dan benar-benar kasar. Saya sempat bingung juga nih, anak tahu kata-katanya dari mana gitu. Ya. Akhirnya ketika saya sudah selesai urusan saya di toilet, saya keluar, saya langsung panggil anak saya. Kamu tadi ngomong apa? Ya. Iya. Ayah dengar kamu ngomong hal-hal yang gak sopan. Kamu ngomong sama siapa? Itu ayah tadi teman main game. Ya. Oh, lagi main game online. Lagi main game, dan temennya itu tiba-tiba muncul mau bergabung. Dia juga nggak kenal, anak saya nggak kenal, dan temen ini istilahnya berkata-kata yang kasar. Terus anak saya nggak terima, dibalas lah dengan kata-kata yang kasar lagi. Ya, dengan menggunakan bahasa Inggris, karena temennya dia juga menggunakan bahasa Inggris. Saya bilang ke anak saya, ayah itu kursusin kamu bahasa Inggris, bukan untuk kamu maki-maki orang. Ya, kenapa kamu kayak gitu? Ya habis dia kata-katanya kasar juga ayah. Karena itu pernah bilang, kalau kamu nggak suka ya sama seseorang karena perilakunya,
atau kata-katanya, udah tinggalkan saja. Kecuali dia mukul kamu. Kalau dia mukul kamu, kamu harus membela diri. Kamu nggak boleh diam aja. Ya, kamu harus mempertahankan diri kamu. Karena ayah nggak bisa nemenin kamu 24 jam. Ya, harus bela diri. Ya, kamu harus bela diri. Ayah mengizinkan kamu untuk membela diri kamu. Ya. Nah, tapi kalau sampai hanya kata-kata dan itu menjadi musuh gitu. Dan itu akan menjadi polemik, kamu tinggalkan. Ya. Karena di agama ayah tidak diajarkan untuk berkata-kata kasar. Nah, itu baru ya. Saya waktu itu bisa dibilang marah sekali saya. Saya sama anak jarang marah. Ya. Tetapi pada saat itu karena ini attitude ya. Iya, penting ini Pak. Sangat penting. Makanya saya harus tegas. Tapi memang setelah saya marah-marah seperti itu, saya jelaskan ke anak saya. Ayah marah-marah bukan karena ayah nggak sayang sama kamu. Ya. Tapi ayah tidak suka sikap kamu yang seperti itu. Ya, kamu boleh pintar bahasa Inggris, tapi jangan dipakai untuk maki-maki orang. Ya, kamu pikir ayah nggak paham kamu ngomong apa? Ya, ayah paham, makanya ayah marah. Ya. Anak saya langsung nangis karena dia tahu saya jarang marah. Orang tahu jarang marah, sekali marah, biasanya itu memberikan dampak. Itu yang udah powernya full gitu ya. Iya. Daripada yang sering marah-marah. Ya sering marah-marah, anak mungkin udah gitu. Ngomong apaan sih, gitu kan? Iya. Sampai lucunya, anak saya sampai ngadu ke ibu, kakeknya. Oh kakek. Kalau udah besar mau pindah rumah. Nah, mau deket nenek aja, nenek yang sayang, yang sayang sama adik. Nah, tapi anak saya cepat menyadarinya bahwa ayahnya itu bukan orang yang kasar. Ya. Ayahnya itu memang menegur sikapnya yang salah. Nah, jadi ada ini juga sih ketika kita memberitahukan anak, ya. Terkait sikap gitu ya. Terkait sikap. Karena kan sikap anak macam-macam, ada yang marah, ada yang toksik lah. Ya misalnya kita harus tegas di situ, kita harus marah di situ. Itu harus kita lakukan. Ya, mau tidak mau ya Pak. Mau tidak mau. Kalau kita istilahnya aduh kasihan, nanti gimana anak kalau kita marahin nanti nangis, terus nanti ngadu, ya. Itu yang membuat kita menjerumuskan anak.